Lu berarti pernah deh, misalnya lu lagi makan, temen lu lagi berak di situ. Wah, tetap jadi. Gak ada. Cuma yang bahayanya itu apa? Apa? Ada satu nih, Apa? yang paling parah Apa? dari corona. Apa? Jamur. Apa tuh jamur? Janda muda di bawah umur. Kalau teh, ya kan? Campur micin udah jaduk. Diminum. Micinnya seberapa banyak bisa bikin mabuk? Ya nggak banyak sih, yang banyak tuh tehnya. Kita kan pakainya teh tubruk. Itu dicampur diaduk. Jaduk. Mabok. Maboknya bener-bener kayak minuman. Iya. Halo semuanya, balik lagi sama gua Saroha di Masuk Enak TV di konten Ngacok, Ngobrol Cocok. Kali ini gua nggak sendirian ya. Gua kedatangan tamu kali ini. Temen gua udah lama nih. Namanya Pedok, Abang Pedok ya kan. Oh ya, buat teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker, pakai sanitizer, itu jauhkan diri, jangan lupa jaga jarak juga kan. Agus, buat dia sehat dari COVID-19, sehat kalian semua ya. Nah, kali ini gua sama Pedok bakalan apa ya? Curhat ceria ya. Curhat apa nih? Curhat apa? Bakalan cerita-cerita lagi juga. Pedok ini udah jarang ketemu sama gua, dia baru datang dari luar kota. Lu kemarin dapet dari mana? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan ya. Pedok ini dia di Jakarta suka nggak lama, dia suka keluar kota ya lu Dok ya? Yoi. Lu kemarin ke Kalimantan, ke Sorong, kemana lagi? Maroke. Nah, Pedok ini dia ini apa ya gue bilangnya, laki-laki yang pejuang keras ya, bekerja keras. Namanya semua lelaki itu harus bekerja keras. Pedok, lu kerja lu apa sekarang? Nelayan. Oh ya. Pedok ini dia kerjanya sebagai pelaut ya Dok ya? Pelaut. Lu di laut berapa lama sih biasanya? Ya tergantung. Ada yang 9 bulan, ada yang 4 bulan. Tapi lu biasanya berapa lama? 4 bulan. Lu kemarin terakhir berapa bulan? 4 bulan. Nah, gue juga kan nggak pernah ke laut nih. Iya. Nah, gue yakin juga teman-teman yang nonton juga kan, yang profesinya sebagai pelaut juga, gue yakin jarang lah, ya kan? Lagi yang anak-anak mudanya kan pasti jarang. Nah, gue pengen tahu aja nih kehidupan di laut itu kayak gimana, istilahnya manis pahitnya tuh kayak gimana, ya kan? Iya. Tentang apa dulu nih? Sebenarnya alasan lu milih kerja sebagai pelaut itu kenapa Dok? Alasan gua, kalau alasan gua pribadi, gua emang di darat itu kurang cocok. Kurang cocoknya kenapa? Ya emang pekerjaan itu banyak di darat. Cuma kan prinsip orang kan beda-beda. Ada tergantung, ada yang mau kerja di darat, tapi kalau jiwa gua pekerjaannya di laut. Kenapa lu bisa milih kerja di laut? Di darat kan istilahnya kerjaan nggak 1-2, banyak banget kerjaan. Emang banyak. Ya namanya pribadi orang kan yang gue bilang itu masing-masing. Namanya kita udah menjiwai susah. Bakalan kalau yang udah menjiwai itu jangan sekali-sekali lah di laut itu bilang kata bosan atau tidak, itu bahaya. Kenapa? Bisa yang ada tuh bisa ketagihan. Oh, berarti menurut lu kalau orang udah sekali ke laut dia bakalan ketagihan? Iya. Salah satunya kenapa? Ya mungkin entah apa ya, banyak sih kenangan terindah di sono. Apa tuh kenangan terindah? Ya contohnya bebas lah, nggak bebas. Bebas ngapain? Kan ya. Istilahnya kita kan ke laut nih kerja nih. Yang lu maksud bebas itu bebas ngapain? Bisa dicontoh kalau di darat, kalau ibarat dibilang kalau kita teriak-teriak disangkanya orang gila, benar nggak? Oke. Nah terus kalau di laut lu bebas, sebebas-bebasnya, mau teriak kek, mau apa kek, sekarang mau wis.
Oh gitu. Berarti lu secara nggak langsung bilang lu di darat tuh nggak cocok karena apa ya? Misalnya ada sesuatu yang gimana ya? Yang nggak bisa lu luapin di darat ya. Jadi lu istilahnya di laut lu bisa ngapain aja, lu bisa teriak-teriak ngeluapin. Tapi kalau gua makanya malah sebaliknya deh. Bukannya orang kalau di laut bisa tambah stres. Ya tergantung orang sih. Itu mah terkadang ada juga yang bisa bikin stres. Kalau batinnya nggak kuat itu bisa gila. Ya kuat-kuat batin aja bagi kalau yang mau ke laut. Jangan sembarangan juga sih, kalau nggak kuat batin bahaya. Lu bisa di laut nih dari pagi sampai malam itu lu ngapain aja sih? Ya kalau kita pagi sih tidur, bangun sore, malamnya kerja. Udah, malam kerja nyampe pagi tidur lagi. Setiap hari begitu? Udah begitu aja. Masa sih? Iyalah. Kan malah bete jadinya, lu jadi hidup lu cuma kerja aja, ketemunya air laut mulu. Ya mau gimana lagi, namanya udah nelayan, udah nasib para nelayan. Satu kapal ada berapa orang sih itu anggotanya? Banyak ya? Kurang lebih 15. Tuh batangan semua? Batangan semua. Nih, ya kok. Nih ini nih yang sering terbesit di pikiran gua kan. Apa nih? Istilahnya apa ya? Kayak kita kan misalnya masih gimana ya? Apa ya? Jiwa-jiwa muda kita kan jiwa bujangan lah. Paham gua. Misalnya nyari yang enak-enak, misalnya contohnya kayak pacaran, cewek apa sih. Nah, kayaknya kalau hidup lu kebanyakan di laut, cara lu menikmati itu kayak gimana gitu? Cara menikmatinya banyak yang bilang, katanya. Apa tuh? Ada yang bilang gosipnya begini, nelayan kalau udah ini ya kan, ada ikan dihajar, itu bohong. Ikan dihajar maksudnya ikan diapain? Ya biasalah, tahu lah namanya anak muda masa nggak paham. Oh, diginiin. Ikan, cumi apa ikan? Itu seringnya cumi katanya. Ada ikan yang buat bahan-bahan ini doang, tapi itu gosip. Cerita konyol. Karena nih ya, biar lu tahu semua nih. Iya, kenapa? Karena yang aslinya itu bohong, palsu, cerita konyol. Ya, tapi kan emang aslinya kan kalau orang misalnya kalau orang udah sange banget, jalan satu-satunya kan kalau nggak coli terus gimana? Pasti lu pernah nggak lihat temen lu satu kapal coli gitu? Sekarang begini aja, nih bagi lu juga, nggak semua yang pelaut coli. Sekarang begini, namanya lelaki itu wajib. Namanya lelaki pasti pernah coli semua, tapi karena dia tuh nggak pernah membuka aibnya. Mustahil, walaupun nggak di laut, nggak di darat sama aja. Kalau nggak ada cewek coli? Pasti itu lelaki itu, karena kewajiban lelaki. Bener kan? Kebutuhan. Kebutuhan. Kewajiban, kebutuhan. Enggak, tapi lu kalau di laut pernah nggak lu ngemergokin temen lu lagi coli gitu? Kalau untuk mergokin sih nggak pernah. Tapi terkadang mukanya itu berbeda. Yang tadinya lesu, ya kan? Jadi ceria, wah udah ketahuan nih kalau orang ini habis coli. Nah, bener itu nyata itu. Ya begitulah, gokil lah pokoknya di laut mah. Mau apa lagi? Tapi yang hal-hal konyol yang sering lu temuin di kapal tuh apa? Selain tapi masa lu nggak pernah mergokin orang coli sih? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Apa banyak tempat-tempat persembunyian yang orang bisa coli gitu? Ya mungkin bisa dibilang begitu, makanya gua pribadi sih gua belum pernah mergokin orang lagi coli. Nggak pernah. Tapi kalau hal konyol lainnya nggak ada? Nggak ada lagi. Masa sih? Kalau pribadi gua kayak istilahnya kayak itu kan nih kayak orang kalau kita kan di rumah berak di WC. Nah kalau di laut tuh orang kalau mau berak di mana? Kalau di laut itu ya, kalau untuk berak yang ada tempat kosong ya di situ tempat berak. Walaupun di situ ada orang makan pun jadi. Lo berarti pernah deh, misalnya lu lagi makan temen lu lagi berak di situ. Wah, tetap jadi. Gak masalah itu mah. Jadi, berarti asal ada tempat kosong pasti bisa buat berak. Pasti. Berarti di situ udah nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada malu-malu, nggak ada orang. Urat malu itu udah pada putus. Oke. Nah, ini kan lu di laut kan nih, lu bilang kan bisa 3 bulan, 4 bulan, 9 bulan. Iya.
Iya. Nah selama itu tuh di laut terus apa kemana-mana atau nyandar atau apa gitu? Kalau yang 4 bulan itu kita di tengah laut sampai pulang. Berarti di tengah laut terus? Iya. Ketemunya air? Air. Nah terus kalau yang 9 bulan? Ya kalau 9 bulan 3 bulan nyandar 3 bulan itu ke pulau. Ke pulau. Itu berapa lama biasanya? Kurang lebih bisa seminggu, bisa 2 minggu. Nah kegiatan lu pas nyandar, lu ngapain aja? Ya begitu aja, udah duduk ngobrol. Paling ya lampiasannya ya paling kita nyari pulsa, minta sama temen, udah buat nyetel YouTube. Apalagi Nyetel gua ya pasti ya? Mas yo pasti. Tapi nggak pernah gini, lu nyandar terus nyandar istilahnya nyari cewek atau nyari yang enak-enak gitu, nggak ada gitu akses buat kayak gitu, nggak ada. Nggak Bisanya kenapa? ya kan ketat peraturannya. Ketat, turun nggak boleh sembarangan karena kan di ibarat tuh kita kan harus ada surat izin. Oh gitu, jadi nggak bisa berkeliaran. Nggak bisa berkeliaran. Lu berarti ke laut yang lu cari apa, ikan atau apa? Semuanya lah, Semuanya. Biasanya apa tuh? ikan, cumi. Tapi yang paling biasa namanya kita kapal cumi, ya cumi lah paling utama. Kalau ikan itu buat sampingan. Buat sampingan. Penghasilan lu main gak sih dari situ? Kalau pribadi gue makanya gue memilih kerja di laut. Emang pribadi gue itu penghasilan lumayan. Cuma kalau untuk orang yang baru-baru, ya gue harapin nih jangan sampai lah di laut itu kejam, nggak seenak apa yang lu bayangkan. Salah satu yang lu bilang kejam itu seperti apa? Tadi lu Ya. gak ada kejam-kejam kalau ceritanya. Iya. Iya apa contohnya? Salah satunya peraturan banyak, tidur kurang. Iya. Gak ada istilahnya di situ, nggak ada apa namanya? Kata orang kan nih di laut lebih kejam daripada di penjara. Nah maksud kata-kata itu tuh apa gitu? Katanya kok di laut bisa lebih kejam daripada di penjara? Ya emang benar, sekarang pakai logikanya begini, kalau di penjara sinyal aja masih kedapet, ya kan? Kalau di laut apa yang kita dapet? Jangankan sinyal, siaran TV pun nggak dapet di situ. Bangun tidur, lihatnya laut, lihat ke kanan laut, lihat ke kiri laut lagi. Udah setiap hari aja lu lihat ke laut. Tapi istilahnya kalau di kapal tuh pernah nggak ada keributan atau perselisihan atau kayak gimana? Ada, itu pasti sudah sering terjadi setiap itu. Paling parahnya tuh gimana? Paling parah? Ya paling parah cuma masalah sepele sih sebenarnya. Kalau untuk di laut tuh masalah perselisihan itu masalah sepele. Terkadang masalah ini yang paling lucu lagi nih, ya kan? Apa paling lucu tuh? Cuma gara-gara makanan doang bisa ribut. Itulah. Bisa tampol-tampolan? Bukannya tampol-tampolan lagi, jebur-jeburan. Oh, itu beneran ribut atau gimana? Beneran ribut? Iya beneran lah, sama bohongan. Oke. Tapi nggak ada rasa istilahnya kan ini kan istilahnya orang banyak nih kapal, apalagi ada yang keributan begitu. Pasti kan ada yang namanya apa nih? Misalnya grup ini sama, nggak mungkin satu kapal tuh ngumpul semua kan? Pasti kan pernah nggak sih kayak apa yang apa gimana? Blok-blokan. Ya gitu. Kelompok kayak ibarat tuh grup A, grup B, grup C. Ya itu mah tergantung. Sampai misalnya kan kayak lu kayak yang ribut ini mesti kan apa nggak takut ada dendam, apalagi kan di kapal kan lama tuh. Iya. Pasti hal-hal yang nggak diinginkan kan bisa aja terjadi. Ya itulah lucunya. Makanya kan yang gue bilang, buat apa sih gunanya berantem di kapal? Ya kan? Gue juga ibarat pribadi gue sering sih ngeliat orang berantem. Cuma lucunya itu sekarang begini ya, namanya di kapal itu semua itu keluarga, nggak ada yang beda. Sekarang begini, udah berantem entar sehari, 2 hari, 3 hari pasti ngobrol lagi. Buat apa? Tapi pernah nggak lu denger kayak ada istilahnya, katanya kan misalnya gue sih udah denger kayak orang misalnya di laut orang bisa diceburin habis itu pulang atau nggak ada gitu, pulang ada kan nggak segampang itu istilah ngilangin orang dari muka bumi itu, nggak segampang itu, masa nggak ada. Nah, makanya itu kalau di laut kebanyakan orang, ya ini juga penting juga sih sebenarnya. Betul. Buat yang bagian nonton nih ya, penting juga nih. Apa tuh? Yang namanya di laut itu kita tuh bisa dibilang tuh
udah walau alam lah. Ah. Ya nama orang kejadian di laut, kebanyakan itu orang nggak mungkin ketemu. Kamu ketemu. Kalau ketemu itu berarti orang itu nasibnya lagi bagus. Tapi kan namanya di laut, kalau udah di darat pasti kan ada hukum yang berjalan gitu. Pasti kan diselidikin itu kemana orang. Kan nggak mungkin dari 15 orang satu orang hilang, 14 orang ini nggak tahu kan gitu. Ya pasti itu emang benar. Yang namanya kita yang tadinya 15 ibaratnya kan kurang satu itu udah wajib, namanya hukum. Nah, Pasti jadi pertanyaan. Cuma kan namanya paling ya namanya semua anggota ya, namanya kita nggak tahu kejadiannya, paling kebanyakan bilang nggak tahu, mungkin kejebur itu jalan satu-satunya, tapi nggak tahu di belakangnya entah kemana atau gimana, apa kejadian gimana, kan bener nggak? oke. Tapi ada hal-hal yang ngeselin gitu, kayak apa gitu, masa nggak ada di kapal? Masa enak-enak gitu? Kalau hal ngeselin, yang paling ngeselin ya itulah satu, kalau kita lagi tidur nyenyak, terkadang ya kita tidur dari jam 10, jam 12 kita tuh packing. Kayaknya apa tuh? Kita packing cumi yang penghasilan tadi malam. Itu yang paling nyebelin. Lagi enak-enaknya tidur ya kan, mimpi. Coba bayangkan lu, lagi mimpi Mimpi basah lagi ya? dibangunin, apa nggak kesel coba? Nanggung kentangnya. Aduh. Kacau itu mah. Iya kan, gue nih tahu nih kapal lu kayak gimana, ya kan? Istilahnya gede nggak gede-gede banget, ya standar. Nah tempat tidurnya tuh nggak ada. Ya satu kamar itu ya kadang 10 orang. Makanya kadang ada yang nggak kebagian, ya tidur geletakan aja sembarang udah gitu. Sembarang aja, tapi ya saat ini kalau Apa? untuk kalau apalagi ini zamannya Covid ya. Nah oke. Ya. Apa tuh, kenapa Covid? Covid katanya Covid kan di negara apalagi di negara Indonesia ini lagi pencemaran udah parah ya. Benar nggak? Iya. Tapi kenapa? Kalau pribadi di laut itu nggak ada Covid sih setahu saya. Kenapa bisa lu bilang nggak ada Covid di laut? Ya kurang tahu ya. Cuma nggak ada yang kabarnya berita itu para ABK kena Covid. Oke. Nggak ada. Cuma yang bahayanya itu apa? Apa? Ada satu nih Apa? yang paling parah Apa? dari corona. Apa? Jamur. Apa tuh jamur? Janda muda di bawah umur. Iya. Itu godaan yang paling parah itu. Iya, daripada Covid ya. Parah. Anjing iya tuh. Kalau ABK cuma itu doang godaannya, virusnya, virus jamur. Iya. Ya Janda kan. muda di bawah umur. Berarti buat pemerintah jangan ngurusin Covid doang, lu harus bisa ngurusin jamur ya. Itu bahaya itu. Jamur juga penyakit yang bahaya itu. Bujangan aja bisa tergoda sama jamur. Iya. Bujangan. Bahaya makanya. Nah lu kan nih, kalau lu kayak nyandar nih, misalnya nyandar di dermaga kan. Iya. Bukan kadang-kadang kan suka main jual, suka nganterin lu. Kayak kemarin nih, kita kan lagi nongkrong tuh ada misalnya apa sih, tukang kopi tuh anjing. Tahu sih lu tukang kopi yang itu? Iya. Iya. Yang apa? Kopi. Iya, kopi Lendo. Iya, kopi. Iya, itu apa sih kopi Lendo? Kayaknya ABK kayaknya banyak yang langganan ya. Mana gua tahu mungkin dia punya langganan kali. Ah. Namanya kopi Lendo ya gila lu, kopi biasanya di warung cuma 3.000 apa 4.000 itu cuma 20.000. Itu maksudnya itu gua bingung. Kalau pribadi gua tuh kopi Lendo itu 20.000 ya. Maksudnya apa gua juga masih bingung. Entah apa atau enggak atau minum kopi sambil bisa kilik-kilik gitu. Gimana sih, gua bingung ya, anjing. mungkin bisa dibilang begitu. Mungkin ya kalau di peribahasa ya pertama mah awal 20.000. 20.000 dapat nomor. Oke. 50.000 ya megang itulah. Pego, cekin. Mungkin bisa begitu makanya dinamakan kopi Lendot. Anjing, iya gua Ya heran. mungkin sih makanya mungkin ABK sering kali minum kopi Lendot. Makanya betah ke laut ya anjing ya. Tapi kalau gua enggak. Masa? Enggak. Tapi lu, nih, kan Enggak semuanya. Oke. Ya. Kan lu kan istilah berapa lama nih kan di laut. Gairah lu kan pasti di laut tuh terkumpulkan ya. Iya. Apalagi lu kan istilah jarang membuang tai macan juga kan di laut ya kan gitu. Nah, setelah lu bisa balik dari laut, lu suka jajan-jajan atau kayak gimana? Biasanya tuh gua tahu banget kalau istilahnya kalau ke laut tuh balik nyandar dapat duit pasti nyari anu-anuan. Ya kan banyak deh, namanya prinsip orang tuh berbeda-beda. Emang kebanyakan. Kalau kebanyakan ya, apalagi teman-teman gue
gua. Udah pulang ke nyanda pasti nyari channel. Nyari cewek. Iya, itu yang kalau prinsip sagap, apalagi kalau lagi yang sagapung, Apa tuh sagapung? sange nggak ketampung. Anjing iya sagapung sanget. Parah itu mah. Iya. Udah pelariannya ya udah cukup ya kan jalan. Ayo nih kemana nih? Ya, oke lah udah. Anjing iya. Pasti yang namanya pelaut pasti nggak jauh dari minuman, istilahnya kata-kata saya jablay, pasti nggak jauh dari kata itu ya. Ya itu pastilah semua itu. Pasti kebutuhan banget Itu tuh ya. kebutuhan, kalau minuman apalagi itu udah jelas. Oke. Karena penghangat jamu. Nah iya, lu nih kalau lagi di kapal, suges pengen minum, pengen hangat-hangat, pengen melepaskan penat, lu ngapain? Kalau Mabok di- micin atau gimana? Kalau di kapal itu dibilang apa aja masuk. Kayak maksudnya gimana apa aja masuk tuh? Bisa dibilang yang tadi Micin. Micin diapain? Bisa ada gunanya. Iya diapain anjing? Campur teh Hah? Itu bisa bikin mabok? bisa. Bikinnya gimana? Ya tinggal teh, ya kan? Campur micin udah diaduk, diminum. Micinnya seberapa banyak bisa bikin mabok? Ya nggak banyak sih, yang banyak tuh tehnya. Kita kan pakainya teh tuduk, Itu dicampur diaduk, diaduk, mabok. mabok. Maboknya bener-bener kayak minuman. Iya. Ya buat kerja aja semangat, melek-melek. Namanya kita kerjanya malam ya kan. Anjing, beneran itu. Bohongannya bener. Selain itu ada lagi yang paling ekstrim, ada nggak? Yang paling asing ya mungkin udah nggak entah di dalam atau di mana ya, nggak di laut, nggak di penjara, itu pasti paling tajam itu ya bodrek. Bodrek diapain lagi tuh? Kalau bodrek itu ya kita telan ibaratnya kan. Emang buat itu sih sebenarnya bisa mabuk, cuma mabuknya melek, emang buat kerja doang. Maboknya melek. Ditekannya berapa? Efeknya emang melek, jadi emang Ditekannya khusus berapa? buat kerja ya. Iya, ditekannya berapa butir biar bisa melek lu bilang? Ya 5. Enggak overdosis. Enggak. Ada yang bisa lebih dari 5 enggak? Ada kita 10. Serius? 10? 10. Enggak mati anjing? Enggak mati, nyampe sekarang nih gua masih hidup. Bangsat. Iya ya. Bodrek bangsat. Berarti selain bodrek, obat apa aja bisa memabokkan kalau menurut lu? Kalau menurut sih bisa. Bisa? Bisa semua. Anjing. Obat warung itu bisa semua. Apa aja bisa? Apa aja. Makanya Ah, contohnya kayak komik. Ah. Dulu di warung Ah. gampang belinya. Oke. Sekarang mana komik susah kan belinya. Karena apa? Ya itu bisa buat mabok, gila. Padahal mau obat batuk. Jangan lu. Mabok minum komik. Iya, obat batuk dibikin mabok. Anjing. Tapi buat teman-teman yang nonton jangan dicontoh ini ya. Ini istilahnya ini cuma nge-share cerita aja, istilahnya kalau di laut itu kayak gimana biar kalau orang pengen mabuk kayak gimana. Soalnya kan di laut juga kan susah buat nyari minuman atau apa kan susah. Jadi nggak usah dicontoh. Berarti memang ekstrim itu ya di laut ya. Emang bener. Apa aja masuk lah. Aja masuk aja. Berarti kalau istilah mabuk aja itu berarti emang nggak salah, berarti kalau istilahnya buat melepaskan gairah pun coli juga berarti bohong kalau orang itu nggak coli di kapal ya. Iya, itu bohong. Tapi kalau colinya pakai cumi nggak bohong juga. Itu bohong. Oh, itu bohong. Itu bohong itu. Apa nggak ada. Gua selama belayar ya. Itu bukan setahun 2 tahun ya, bolehlah ibarat pengalaman. Gua belayar itu kurang lebih tuh hampir 7 tahun. Nggak ada dari mata kepala gua sendiri tuh ngelihat kejadian ABK itu Coli pakai cumi. ya coli pakai cumi, nggak ada itu. Konyol, itu cerita konyol. Ini pengalaman gue selama 7 tahun. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa bisa ada isu kayak gitu orang coli pakai cumi anjing. Tapi enggak sih masuk akal juga, cumi kan. Iya, mungkin Nah, namanya cumi. nah itu kan ditarik, itu kan bolong tuh. Dicabut palanya, Bisa bolong. aja dimasukin gitu, cok-cok enak juga sih kayaknya Itu tuh. mah apa konyol, itu aja cumi itu gatel. Kan dicuci dulu dong. Tetap aja.
Itu mah cerita konyol doang. Tapi emang anjing. Emang lucu bangsat kalau coli pakai cumi asli emang lucu anjing. Ya kan? Ya kalau mungkin gua ngeliat mah bisa lebih lucu lagi. Emang kenyataan nggak ada. Nggak ada ya. Bohong. Tapi nggak tahu ya ada tuh. Tapi kalau lu ngeliat nggak ada. Ya kalau selama pengalaman gua selama 7 tahun sih nggak ada. Oke. Terus kalau orang coli di laut pasti ngebuang pejunya tuh kan pasti ke laut atau ke kapal? Ya kan yang gue bilang, Nah, kalau gue untuk mergokin orang coli itu belum pernah. Yang tadi gue bilang tuh ya. Makanya kalau untuk kalau emang dia coli atau apa ya mungkin nggak mungkin lah. Mungkin ya entar langsung pakai celana atau apa, bisa jadi begitu. Kalau biar nggak ketahuan. kalau pejunya dibuang ke laut, anjingnya bisa berenang pejunya anjing. Ya bisa jadi kali. Bangsat. Makanya ikan di laut nggak habis. Ada mulu ya, Iya. berkembang biak bangsat. Tapi lu pengalaman di laut nih sebelum lu berangkat atau sesudah lu berangkat atau di kapal atau udah sepulang, lu pernah nggak sih kayak dikecewain temen lu gitu? Kalau untuk dikecewain pribadi gua nih, nah sih kalau gua pribadi ya, gua sama orang itu mungkin guanya terlalu baik sama temen atau gimana ya. Cuma kebanyakan sih gua jujur aja nih, gua tuh kebanyakan nolong teman, bantu teman. Oke. Cuma terkadang itu temen sering ngecewain. Nusuk gitu ya. Iya. Misal contohnya kayak gimana lu bilang bisa dia ngecewain? Contohnya kayak ibarat ya, dia minta kerjaan, mau Iya. ikut ya kan di kapal, gua bela-belain ibaratnya. Sampai gua bilang ke bosnya, namanya kayak lu aja lah ibarat kan, lu kerja di darat lu udah dipercaya sama bos. Ya gitu aja, temen lu mau minta kerjaan otomatis kan kita yang bilang. Makanya itu kadang gua sering ngebantuin, udah gua masukin, dia pinjeman, kabur. Bangsat ya temen lu gitu ya. Ya terkadang ada, makanya kalau kita bilang sih jangan terlalu percaya temen, bisa Iya. dibilang. Kalau kita belum terlalu ini banget. Tapi emang susah sih. Kalau pribadi gua nih ya, gua kalau untuk masalah temen, gua selalu percaya. Ya. Itu pribadi gua nggak pernah ada rasa curiga tuh sama temen. Cuma kebanyakan temen itu kecewain gua. Itu yang dibawa kabur duitnya banyak atau? Ya kalau dibawa kabur ya kurang lebih kadang 5 juta, Oke. 6 juta, itulah. Tapi itu yang tanggung jawab lu atau gimana tuh? Ya namanya kita masukin, ya kan namanya kita percaya ya, namanya teman minta pertolongan, masa kita nggak mau bantu, namanya teman. Cuma terkadang kita bantu malah begitu. Ya itulah. Temennya yang bawa kabur kemarin gua kenal gak kira-kira? Hah? Kenal gak gua? Mungkin kenal. Mungkin kenal ya. Mungkin kenal. Jadi buat si bangsat ya, kalau udah ditolongin jangan nusuk anjing. Masa lu udah ditolongin malah duit lu bawa kabur, kan nama temen lu yang jelek anjing. Bagi gua sih kalau masalah keuangan itu nggak berarti sih menurut Iya. gua. Yang penting jiwa gua itu masih, masalah teman itu masih inilah. Tapi jangan nusuk juga lah kan. Ya itu ibarat itu ya jangan terlalu inilah. Teman udah baik ini buat contoh, makanya boleh kita berteman, tapi jangan terlalu percaya 100% juga. Contohnya kayak gue banyak sering kecewa sama teman. Lihat dulu ya. Iya. Itu sekali 2 kali atau gimana? Apa udah sering lu dikitin? Kalau untuk sering sih nggak terlalu lah. Mungkin ketiga kali inilah. Tapi kemarin dengar-dengar kayak ada cerita-cerita juga dari lu, ada yang mendekati ke arah situ ya? Hah? Ya kalau untuk itu sih emang Nggak tahu kita ya. Kita nggak tahu, namanya teman ya kan. Iya. Ya kan itu juga berbeda orang, berbeda orang, berbeda prinsip. Iya. Kan yang gue bilang tadi, apalagi gue tuh selalu percaya sama teman, walaupun gue udah sering dikecewain sama teman, tetap gue masih selalu percaya. Iya. Tapi kemarin kayaknya arah-arahnya emang ke situ. Yang biasanya enggak kok. Ini kok Ya. ngepus mulu ya si anjingnya. Tumben. Iya, tumben.
Ya kalau untuk ini mah sedikit curiga mah ada, cuma gue nggak terlalu ngambil curiga lah. Iya sih. Gue masih positif jalan satu itu, Iya. masih selalu percaya lah. Baik, apa namanya? Kalau misalnya lu udah punya temen ya kan. Zaman sekarang nyari teman susah ya. Ya itu emang nyari teman itu susah, makanya jangan pernah lah lu ngecewain yang udah bener-bener temen lu itu percaya sama lu, bakal nyesel. Benar, lu ya kalau udah sekali di temen lu yang udah percaya sama lu nih ya, temen lu yang udah percaya sama lu, kalau lu sekali kecewain, udah dah bakal nyesel. Nggak mungkin lu kedepannya dapat teman seperti itu lagi. Kayaknya tuh. Gua juga kayaknya tuh. Gue emang boleh sekali 2 kali. Hmm. Itu emang kalau gue pribadi udah gue losin. Kalau gue mah berpikirannya negatif aja. Negatif apa? Positif. Oh, positif aja. Nggak pernah gue ambil pikiran negatif, Nah, pikiran baik-baik terus. Kalau emang dia emang niat itu berbuat atau gimana ya, ya. kalau gue mah ya udah cukup tahu. Mungkin juga ibarat pasti yang malu siapa, kalau dia ketemu lagi sama kita pasti yang malu bakal dia sendiri. Tapi gue yakin juga kalau udah nipu lu begitu dia nggak bakal nongolin mukanya juga anjing kan. Entah suatu saat pasti ketemu itu. Jangankan walaupun nggak ketemu pasti juga ada yang balas. Kayak gue juga heran sih emang. Misalnya kenal kita udah lama ya kan, masa lu masih mau aja sih nipu temen lu kan? Misalnya sebutuh-butuhnya duit, ya lu jujur lah anjing ya kan. Gue lagi susah, gue butuh duit, tapi gue nggak mau berangkat ya kan gitu. Ya gue pinjam duit aja, ntar gue ganti kan gitu enak ya kan. Ya sebenarnya sih lebih baik begitu. Mm-mm. Cuma terkadang orang itu gimana ya, berpikiran itu nggak kita bisa tebak. Kalau orang yang bisa nebak pikiran, salut. Iya. Salut, emang gue bilang salut. Cuma itu aja yang bikin kecewa. Itu yang bikin kecewa. Aja. Ada lagi sih. Apa tuh? Terkadang kalau mungkin ini juga semua ngerasain kali ya. Nah, Mungkin apa tuh? namanya kita tuh terkadang termasuknya tuh LDL ya. RDL. Anjing gue jadi cadel LDR. Ya. Apa tuh? Kalau untuk masalah hubungan terkadang ya gitu juga, namanya kita ya di laut terkadang Nah, 4 bulan di tengah-tengah, padahal kita niatnya tulus sama si cewek. si cewek entah Ah. siapa ya. Oke.